Salam, selamat malam, Opa, Oma, sahabat PKLU. Kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Desember 2025, bersama saya Sugiri, anggota PKLU GPB Jemaat Horeb Jakarta Timur. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Opa Oma, mari kita membaca Alkitab bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sebelum kami memasuki masa tidur kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan segala kehendak-Mu melalui Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa Oma, bacaan kita malam hari ini diambil dari Mazmur 124 ayat yang pertama hingga ke-8 yang menyatakan, sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita. Banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan Alkitab malam hari ini. Opa Oma, renungan kita malam ini diberi judul Tempat Perlindunganku Ialah Tuhan. Sebagai ayat pembimbing, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Tak putus-putusnya pemazmur menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ia terus berjalan dalam kepastian penjagaan dan perlindungan Tuhan. Jika Tuhan di sisi kita, maka diluputkannya kita dari bahaya. Musuh di sekeliling umat siap melahap mereka. Umat Israel berada dalam keadaan yang genting. Bahaya mengintai setiap saat, namun pemazmur tetap menaikkan pujian kepada Tuhan, karena Tuhan tidak menyerahkan umat Israel menjadi mangsa musuhnya. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, berlindunglah
hanya di dalam Dia. Milikilah keyakinan penuh tentang pemeliharaan Tuhan, jangan goyah dan jangan meragukan Dia. Sedikit pun jangan. Bagaimanapun situasinya, jangan pernah meremehkan pendampingan Tuhan. Apapun bentuk pergumulan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Memang terkadang banyak jalan ditawarkan oleh dunia ini. Banyak jalan pintas yang menggoda dan menjanjikan. Sekali lagi, tetaplah fokus pada Tuhan. Ia memandang kita, Ia menudungi kita dengan kasih-Nya. Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya terhadap kita. Kita harus bisa tenang dan tetap berdoa. Ia akan bertindak. Kita harus tetap berada dalam kepastian bahwa tempat perlindungan kita ialah Tuhan. Bukankah pemazmur pernah berkata bahwa kalau Tuhan di pihaknya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap? Oma, malam sudah menjadi bagian kita saat ini. Ingatlah, kegelapan malam tidak mampu menenggelamkan kasih Tuhan. Ingatlah juga bahwa besok adalah hari terakhir di tahun 2025. Tuhan terus melanjutkan kasih dan penyertaan-Nya kepada kita. Sejenak kita menoleh, melihat di sepanjang tahun ini, apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Tidak pernah. Itulah kepastian yang indah, kepastian perlindungan Tuhan. Oh, betapa indahnya hidup yang dijamin Tuhan. Kita akhiri malam ini dengan mengatakan, tempat perlindungan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sanak saudara dan teman, Kau beri kepadaku berkat terindah ialah menjadi anakku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Opoma, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami dapat menyelesaikan program saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Semua itu karena tuntunan kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi para fungsionaris Dewan PKLU Tuhan, memberkati mereka semua, memberi kekuatan, kesehatan, semangat, sehingga apa yang program-program yang mereka susun dapat kami laksanakan bersama. Kami juga berdoa bagi seluruh anggota PKLU GPB Tuhan, memberi kami kekuatan, kesehatan, semangat dalam pelayanan. Tuhan, saat ini kami juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya. Berkati anggota DPR, MPR, DPD,
Engkau berkati juga para aparat pemerintahan, baik militer maupun sipil, yang di tingkat pusat, di daerah-daerah maupun di seluruh pelosok tanah air. Berkati mereka semua Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan penuh dedikasi terhadap bangsa dan negara, lebih-lebih terhadap Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami akan mengakhiri kehidupan kami dalam tahun 2025 ini. Kiranya dalam tahun 2026 kami semua dapat melakukan aktivitas kami, khususnya dalam pelayanan. Engkau berkati kami semua Tuhan, khususnya PKLU GPB. Berikan kami semangat untuk melayani Tuhan selalu. Bapa di surga, Engkau juga memberkati kami semua Tuhan, baik PKLU maupun siapapun yang akan melayani Tuhan. Engkau berkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan masuk dalam waktu istirahat kami. Kiranya Engkau memberi kami tidur yang nyenyak. Engkau berkati kami sepanjang malam ini. Engkau jaga dengan kuasa kasih-Mu, sehingga esok pagi atas izin-Mu kami semua dapat bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opoma, selamat mengakhiri tahun 2025 dan selamat menjelang tahun baru 2026. Tetap semangat, tetap segar dan hijau. Tuhan memberkati.